Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita bertemu kembali di pelajaran matematika bersama Ustazah Yeni Amalia. Sebelum kita mulai materi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai? Baik anak-anak, perhatikan video berikut ini. Oke anak-anak, sudah siap untuk menerima materi dari Ustazah? Sesuai dengan topik pertama, pada bab 1, kelas 9 itu kan tentang perpangkatan dan bentuk akar. Nah, yang sudah Ustazah bagikan modulnya yaitu materi 1 tentang bilangan berpangkat. Sebelum Ustazah menjelaskan apa sih bilangan berpangkat itu, coba kalian perhatikan. Nah, bilangan berikut ini. Di situ ada 2 kali 2 kali 2 sama dengan, kalau perkalian biasa itu kan hasilnya akan menjadi 8. Tapi karena topiknya di sini tentang bilangan berpangkat, maka 2 kali 2 kali 2 kalau dijadikan bilangan berpangkat akan jadi seperti ini, 2 pangkat 3. Bacanya tentunya 2 pangkat 3. Jadi kesimpulan dari bilangan ini yang Ustazah contohkan, berarti bilangan berpangkat itu adalah perkalian yang berulang dari suatu bilangan yang sama. Di sini bilangannya kan sama ya, 2 kali 2 kali 2. Kalau dijadikan bilangan berpangkat jadinya 2 pangkat 3. 2-nya ada 3. Nah, 2 pangkat 3 ini, coba kalau kita jabarkan. 3 ini sebagai pangkat, 2 itu sebagai bilangan pokok. Ingat ya, 2 bilangan pokok, sedangkan 3 sebagai pangkat. Nah, anak-anak, bilangan berpangkat itu ada 2, yaitu bilangan berpangkat sebenarnya dan bilangan berpangkat tidak sebenarnya. Sebenarnya di sini ada bentuk seperti ini, A pangkat N sama dengan A pangkat N, berarti kan artinya A itu ada sebanyak N. Seperti yang tadi ya, 2 pangkat 3 berarti 2-nya ada 3 kali. Di sini A pangkat N, otomatis A dikali A dikali A dikali titik-titik dikali A. Jadi A-nya itu tidak diketahui ada berapa, maka dikatakan sebanyak N di A pangkat N. Nah, di mana N-nya ini adalah bilangan bulat positif. Jadi bilangan berpangkat sebenarnya adalah bilangan yang atau bilangan di mana pangkatnya merupakan bilangan bulat positif. Selanjutnya, contoh dari bilangan berpangkat sebenarnya. Coba kalian perhatikan. Di sini ada perkalian 5. 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. 5-nya ada berapa? Ada 5. Kalau kita ubah menjadi bilangan berpangkat, akan menjadi dituliskan 5 pangkat 5. Nah, anak-anak, ini dinamakan sebagai bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat sebenarnya. Kenapa? Karena pangkat di sini 5 kan pangkatnya. Dia bernilai bilangan bulat positif. Kemudian, bilangan berpangkat, dalam bilangan berpangkat itu
ada sifat-sifatnya. Di sini ada sifat berpangkatan ada 6. Yang pertama, sebelum ke sifatnya, di sini Ustazah jelaskan untuk AB. AB itu tadi kan namanya bilangan pokok. Nah, bilangan pokok ini harus bilangan real. Dan pangkatnya, yaitu di sini sebagai M dan N, itu harus bilangan bulat positif. Tadi kan namanya bilangan berpangkat sebenarnya, maka pangkatnya harus bilangan bulat positif. Oke, sifat yang pertama. Nah, di sini ada sifat perkalian. Sifat perkalian ini berlaku jika bilangan pokoknya sama, yaitu di sini A sama A ya. Nah, di sini A pangkat M dikali A pangkat N. Maka dalam perkalian dengan bilangan pokok yang sama, maka berlaku sifat A pangkat M ditambah N. Jadi pangkatnya itu ditambah kalau perkalian. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua dalam pembagian. Dalam pembagian juga sama, bilangan pokoknya harus sama. Nah, kalau pembagian A pangkat M dibagi A pangkat N, kalau menulisnya seperti ini ya. Kalau pembagian, maka berlaku sifat pangkatnya dikurangi. A pangkat M dikurangi N. Selanjutnya yang ketiga. Di sini bilangan pokoknya berbeda, tapi pangkatnya sama. Nah, di sini perkalian A dikali B dalam kurung, kemudian dipangkatkan N. Maka kalau dijabarkan, A pangkat N, kemudian dikali B pangkat N. Selanjutnya sifat yang keempat. Di sini dua bilangan pokoknya itu dibagi dengan pangkat yang sama. Maka kalau dijabarkan, coba dituliskan, dalam kurung A per B dipangkatkan N. Maka dijabarkan menjadi A pangkat N dibagi B pangkat N. Nah, di sini B itu tidak boleh sama dengan 0. Kalau sama dengan 0, nanti hasilnya tidak terdefinisi. Masih ingat ya, kelas 1 pada bilangan pecahan. Kalau di bawah ini kan namanya penyebut. Penyebut itu tidak boleh bernilai 0. Karena angka apapun, kalau dibagi dengan nilai 0, maka hasilnya tidak terdefinisi. Kemudian sifat yang kelima. Nah, di sini ada dua pangkat, yaitu M dan N. Bilangan pokok yang sudah mempunyai pangkat, kemudian dipangkatkan lagi, maka akan bersifat, pangkatnya itu akan menjadi dikalikan. Coba lihat yang kelima. Dalam kurung A pangkat M, kemudian dipangkatkan N. Itu sama dengan A pangkatnya ini dikali M dikali N. Maka A pangkat MN. Selanjutnya yang nomor 6, sifat yang ke-6. Di sini ada dua bilangan pokok dengan pangkat yang berbeda, kemudian dipangkatkan lagi. Perhatikan, dalam kurung A pangkat M dikali B pangkat N, kemudian dipangkatkan P, maka cara menyelesaikan dalam sifat yang ke-6 itu A pangkat M dikali P dikali B pangkat N dikali P. Nah, ini diperoleh dari sifat yang kelima tadi, dikembalikan ke sifat yang kelima. Maka dipangkatkan akan menjadi pangkatnya dikali. Itu 6 sifat perpangkatan dalam bilangan berpangkat sebenarnya. Nah, sekarang yang kedua, bilangan berpangkat tak sebenarnya. Apa sih bilangan berpangkat tak sebenarnya? Tadi kan kalau sebenarnya itu bilangan pangkat di mana pangkatnya itu harus bilangan bulat positif. Coba kita lihat tak sebenarnya. Nah, di sini Ustazah punya contoh. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 5. Ini termasuk sifat yang keberapa anak-anak kalau pembagian? Yang kedua. Coba, kalau pada pembagian pangkat itu harus dikurangi. Maka 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 5, nanti hasilnya 2 pangkat 3 dikurangi 5, yaitu berarti 2 pangkat min 2.
Nah, coba lihat hasilnya. Apakah ini dinamakan sebenarnya? Tidak, karena pangkatnya bernilai negatif. Maka inilah yang dinamakan bilangan berpangkat tak sebenarnya. Jadi bilangan tak sebenarnya adalah bilangan dengan pangkat yang bernilai negatif. Nah, ini bilangan pokok A yang memiliki pangkat negatif. Ini namanya bilangan berpangkat tak sebenarnya. Sehingga di sini ada bilangan pangkat tak sebenarnya. A pangkat min N. Itu bisa diubah menjadi pangkat positif anak-anak. Tapi dengan catatan A pangkat min N ini dipindah posisinya ke bawah. Jadi nantinya 1 per A pangkat N. Ini dinamakan pangkat positif ya. Atau di sini ada 1 per A pangkat min N. Coba kalian ubah menjadi pangkat positif. Maka ini kan tadi posisinya di bawah. Maka dipindah posisinya di atas. Jadinya A pangkat N. Jadi ini nilainya sama. Yang satunya juga nilainya sama. Sudah, itu anak-anak materi 1 untuk pekan ini. Dibaca lagi modulnya, kemudian jangan lupa dikerjakan soalnya. Terima kasih. Baik anak-anak, itulah tadi video yang menjelaskan tentang bilangan berpangkat. Mungkin dari yang Ustazah jelaskan ada pertanyaan, bisa hubungi Ustazah melalui voice note, nomor WA sudah tertera di sana ya. Alhamdulillah anak-anak, pelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.